Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan eh, hasil dari soal jawaban UTS mata kuliah Komputer Forensik dan Kegiatan Cyber. Untuk nomor soal satu, apa itu OSIMOD? OSIMODel menjelaskan perbedaan setiap player pada OSIMODel. Jadi OSIMODel adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirimkan dan diterima melalui jaringan komputer. Nah, model ini terdiri dari 7 lapisan layer, yaitu ke satu ada physical layer, yaitu fungsinya untuk mengatur transmisi data mentah berupa sinyal, listrik, optik, atau gelombang radio melalui media fisik. Contohnya adalah internet, USB, DSL, dan Bluetooth. Perbedaannya adalah fokusnya pada perangkat keras dan media transmisi fisik. Kedua ada data link layer yang berfungsi untuk mengatur transfer data antar jaringan lokal lain, menyediakan pengamatan fisik dan menangani deteksi dan koreksi kesalahan tingkat rendah. Contohnya Ethernet 802, Wi-Fi 802.1, dan perbedaannya adalah fokus pada komunikasi antar perangkat dalam suatu jaringan lokal. Nah, yang ketiga ada network layer, yang mana fungsinya itu untuk mengatur pengalaman logis dan menentukan rute terbaik untuk mengirimkan data melalui banyak jaringan. Contohnya IPv4 dan IPv6. Nah, perbedaannya adalah mengelola pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lain. Lalu setelahnya dulu transport layer, di mana fungsinya itu untuk memastikan pengiriman data secara end-to-end dengan Anda dan memecah data menjadi segmen dan menyusunnya kembali di sisi penerima. Contohnya adalah TCP dan UDP. Perbedaannya adalah fokus pada komunikasi antara aplikasi di perangkat yang berbeda dengan keandalan yang tinggi. Nah, itu ada session layer, di mana fungsinya untuk memelihara dan mengakhiri sesi komunikasi antara aplikasi dan menangani sinkronisasi dan manajemen sesi data. Nah, contohnya ada protokol seperti RPC dan PPTP, dan perbedaannya adalah mengelola sesi komunikasi secara logis. Nah, setelah itu ada presentasi layer, di mana fungsinya adalah untuk mengkonversi data menjadi format yang dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Contohnya SSL dan TLS. Perbedaannya adalah berfungsi untuk penerjemah data. Dan yang terakhir adalah aplikasi layer, di mana fungsinya adalah menyediakan antarmuka langsung antar pengguna dan aplikasi jaringan. Contohnya adalah HTTP, FTP, dan DNS. Perbedaannya adalah lapisan paling dekat dengan pengguna menyediakan layanan langsung untuk aplikasi. Kedua, untuk nomor soal 2 adalah jelaskan SQL injection, DDoS, dan ransomware. Nah, SQL injection adalah jenis serangan keamanan aplikasi di mana penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input yang diharapkan hanya berisi data biasa. Nah, serangan ini dapat memanfaatkan kelemahan dalam validasi input atau sanitasi data aplikasi web untuk mengakses, memodifikasi, atau bahkan menghapus data pada basis data. Hasilnya penyerang dapat mengakses data sensitif seperti username, password, dan menghapus database. Kedua, ada DDoS, yaitu Distributed Denial of Service, di mana jenis serangan ini yang bertujuan untuk membuat sebuah layanan atau sistem web yang dapat diakses dengan cara membanjiri server dengan lalu lintas yang sangat besar. Nah, serangan ini dilakukan dengan melibatkan banyak perangkat. Nah, contohnya adalah membanjiri server dengan jutaan permintaan HTTP palsu dalam waktu singkat. Nah, untuk solusinya adalah menggunakan layanan proteksi DDoS dan cloud, cloud, Cloudflare. Dan yang ketiga adalah ransomware, di mana jenis serangan ini yang mengenkripsi data korban sehingga tidak dapat diakses. Kemudian penyerang meminta tebusan agar data tersebut dapat dikembalikan. Ransomware dapat disebarkan melalui email phishing, situs web yang terinfeksi, dan eksploitasi keretanan sistem. Cara untuk solusinya adalah lakukan backup data secara rutin, perbarui perangkat lunak dan sistem operasi,
dan menghindari mengklik tautan untuk membuka lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Untuk nomor soal 3 adalah apa yang Anda ketahui tentang cyber security. Mengapa diperlukan? Jelaskan. Cyber security adalah praktik melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari ancaman digital seperti peretasan malware, pencurian data, dan serangan cyber lainnya. Dan mengapa diperlukan? Yang kesatu adalah melindungi data sensitif seperti informasi pribadi. Kedua, mencegah kerugian finansial. Ketiga, memastikan kelangsungan operasi. Keempat, menghadapi ancaman yang berkembang. Dan kelima, mematuhi regulasi dan hukum. Dan yang keenam adalah melindungi infrastruktur kritis. Keempat, untuk nomor soal 4, jelaskan pasal UU ITE yang berkaitan langsung dengan ancaman bagi pelaku kejahatan dunia maya ataupun penggunaan teknologi informasi. Undang-undangnya yaitu nomor 19 tahun 2016 yang direvisi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan memberikan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan cyber. Nah, pasal 27 itu adalah konten yang melanggar, yang isi melarang distribusi, transmisi, atau membuat data dapat diaksesnya. Nah, ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Kedua ada pasal 28 yaitu penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Yaitu ancaman hukuman adalah penjara maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Ketiga ada pasal 29 yaitu ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Nah, ancaman hukuman yaitu penjara maksimal 4 tahun dan dana 750 juta. Yang keempat ada pasal 30 di mana akses sistem elektronik tanpa hacking. Yaitu ancaman hukumannya adalah maksimal 6 tahun dan denda sekitar 600 juta. Dan yang kelima ada pasal 32 yaitu pengubahan atau penghapusan data. Di mana ancamannya ada penjara maksimal 8 tahun atau denda maksimal 2 miliar. Dan yang keenam ada pasal 33 yaitu perusakan sistem elektronik, yaitu penjara maksimal 10 tahun atau denda 10 miliar. Dan yang ketujuh ada pasal 36 yaitu penyalahgunaan sistem elektronik, yaitu ancamannya adalah 12 tahun atau denda sekitar 12 miliar. Dan yang terakhir adalah pasal 45B di mana penyebaran informasi privasi, yaitu ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda 750 juta. Untuk nomor 5, soal nomor 5 adalah apa yang dimaksud dengan digital forensik. Yaitu digital forensik adalah cabang ilmu yang fokus pada pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital dari perangkat elektronik untuk digunakan dalam investigasi hukum. Nah, tujuannya adalah mengidentifikasi, melestarikan, dan memulihkan dan memvalidasi data tanpa merusak integritas. Nah, fungsi digital forensik yaitu satu mendukung investigasi kriminal, kedua penyelesaian sengketa hukum, ketiga audit dan keamanan internal, dan keempat pemulihan data. Nah, dan yang keenam adalah disebutkan proses dari digital forensik. Jelaskan. Nah, digital forensik terdiri dari tahapan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan, menganalisis, dan eh, penyelidikan dari proses hukum. Nah, kesatu ada identifikasi, yaitu menentukan sumber data atau perangkat digital yang relevan dengan kasus tersebut. Kedua ada pengambilan bukti, yaitu mengumpulkan data digital dari perangkat atau media penyimpanan dengan memastikan integritas tetap terjaga. Yang ketiga ada pelestarian, di mana menyimpan bukti digital dalam kondisi aman agar tidak berubah atau rusak. Dan yang keempat ada analisis, di mana memeriksa data digital untuk menemukan informasi yang dapat dengan kasus. Dan yang kelima ada pelaporan, di mana menyusun laporan lengkap dan terstruktur mengenai temuan forensik. Yang keenam ada presentasi, di mana tujuannya menyajikan temuan kepada pihak terkait seperti penyidik, pengacara, atau pengadilan. Yang ketujuh, apa yang Anda ketahui mengenai alat bukti dan bukti digital sebutkan. Kesatu, alat bukti menurut hukum yaitu berdasarkan pasal 184 KUHP. Alat bukti yang sama meliputi satu keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat atau dokumen, keempat petunjuk, dan kelima keterangan terdakwa.
Yang kedua ada bukti digital, di mana bukti digital adalah data elektronik atau informasi yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan teknologi informasi. Nah, contoh dari bukti digital seperti email, data media, metadata, chat, dan pesan seperti WA, dan lainnya. Setelah itu rekaman CCTV digital. Lalu nomor 8 sebutkan salah satu framework yang digunakan terkait digital forensik. Saya di sini akan menggunakan FTK Imager, yaitu Forensic Toolkit Manager. Yang saya simpulkan adalah yang digunakan untuk membuat salinan forensik seperti disk image dari media seperti hard drive atau file. Nah, alat ini dikembangkan oleh akses data yang dirancang untuk memfasilitasi investigasi digital tanpa merusak bukti yang asli. Nah, kegunaan tools ini adalah pembuatan bukti digital, investigasi kejahatan cyber, dan pemulihan data. Untuk nomor 9 adalah jelaskan salah satu tools forensik yang sudah Anda coba gunakan. Yang saya sudah gunakan adalah tools FTK Imager, di mana FTK Imager ini fungsi utamanya dari saya simpulkan adalah membuat image forensik, yaitu seperti salinan hard drive, USB, maupun CD. Kedua itu fungsinya menjaga integritas data. Yang ketiga ada preview data secara langsung yang memungkinkan pengguna melihat isi dari drive, partisi, atau file tanpa memuatnya ke dalam sistem operasi. Dan yang keempat adalah memulihkan file yang dihapus. Kelima, mengumpulkan bukti digital. Dan yang keenam adalah dapat menganalisis RAM dari bukti digital tersebut, yaitu dapat mendapatkan bukti sementara yang hanya tersedia di memori, seperti aktivitas aplikasi atau data yang pada sesi sedang berlangsung. Nah, sekian presentasi dari hasil jawaban UTS saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.